wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Parmusi dari beberapa daerah yang alhamdulillah bisa mengikuti tausiah Ramadan pada malam hari ini. Ya, kepada kita semua adalah Ustadz muda kita dari Jambi, Ustadz Yuljen. Ya. Dan alhamdulillah beliau sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua Allah limpahkan kesehatan, keberkahan. Allah selalu sisip dan titipkan iman di dalam hati kita sehingga kita selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena sejatinya siapapun dan apapun kita tidak lepas bahwa kita hanyalah sebagai seorang hamba. Barangkali ada kita yang merasa dalam kehidupan ini sebagai orang terpandang, merasa tinggi dengan ilmu kita, merasa tinggi dengan kehebatan kita, merasa tinggi dengan apa yang kita punya. Sadarilah bahwa kita hanyalah calon jenazah, calon almarhum dan almarhumah. Tidak dikenal sebagai seorang apa dan siapa setelah meninggal, tergantung apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan hari ini. Maka ucapan alhamdulillah adalah kata dan ucapan yang paling pantas kita ucapkan sebagai seorang hamba. Allah berikan kita sehat, Allah titipkan iman di dalam hati kita. Banyak orang yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan nikmat umur, nikmat sehat, akan tetapi tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, maka tasdidkan di dalam hati. Di dalam hati dengan cara rendah diri, bahwa kita bukan siapa-siapa. Apapun kita bukan siapa-siapa. Kayakah kita? Orang terpandangkah kita? Ingat, kita hanya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita sebagai orang yang bersyukur. Untuk orang yang berpunya berlebih harta, buktikan, tunjukkan rasa syukur itu bukan hanya di ucapan saja, tunjukkan rasa syukur itu bukan hanya di hati saja, akan tetapi terbukti di dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari. Orang di sekitar kita merasa terbantu dengan apa yang kita lakukan. Orang di sekitar kita merasa terbantu dengan apa-apa yang kita perbuat. Tidak hanya harta saja. Barangkali kita tidak mampu memberikan harta kepada orang lain. Tidak mampu untuk menyumbang sebagian daripada harta yang kita miliki. Barangkali kita punya ilmu yang bisa bermanfaat. Kita punya ilmu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kita punya kebisaan yang barangkali orang lain belum tahu itu. Dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Terlebih di pandemi saat hari ini, virus corona namanya. Setiap kita, alhamdulillah, tersisip sebuah keberkahan dan manfaat untuk kita. Di momen Ramadan ini, Ketua, saya bisa bersilaturahmi lewat live streaming ini. Perkenalkan, nama saya Zulzain, saya tinggal di Jambi, usia 27 tahun. Alhamdulillah saat ini aktif di salah satu TV yang ada di Jambi. Alhamdulillah ada beberapa program juga. Dan juga alhamdulillah sebagai inisiator dan ketua Dai Muda Provinsi Jambi. Alhamdulillah malam ini mudah-mudahan kita sama-sama bisa tahan di sisi Allah, menyampaikan saja. Qulil haqqa walau kana muran. Katakanlah yang benar itu walaupun itu pahit. Hanya menyampaikan saja kalimat yang sudah pernah diucapkan oleh Rasulullah, menyampaikan saja kalimat-kalimat yang sudah tertulis di dalam Al-Quran agar kita merasakan bahwa ada kepedulian Allah terhadap kita seperti apapun kita hari ini. Sholawat beriring salam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad senantiasa tercurah. Hendaknya jangan ada rindu yang mengalahkan rindu kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada cinta yang mengalahkan cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
jangan ada rasa cemburu. Selain cemburu kita melihat kedekatan orang lain, sama-sama hamba. Diciptakan sama-sama sebagai seorang hamba dan umat Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak cemburu. Kenapa? Mereka lebih dekat. Mereka berusaha untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para saudaraku, ayahanda, ibunda semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan sudah kita jalani beberapa hari. Terasa nikmatnya. Ada orang yang menganggap bahwa Ramadan ini adalah bulan siksaan. Kenapa sebulan penuh tidak makan, tidak minum, semua harus ditahan. Yang biasa ibu-ibu ngoceh di siang Ramadan harus ditahan. Yang biasa di siang Ramadan makan, di siang lain hari makan, di siang Ramadan harus ditahan itu semua. Ternyata di momen Ramadan ini Allah mengajarkan kita. Allah mengajarkan kita untuk merasakan nikmatnya beribadah di dalam keadaan perut lapar, dan di sisi lain Allah ingin menyuruh kita merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mampu, yang kadang-kadang makan malam untuk esok hari tidak tahu untuk makan apa. Sementara sebelum Ramadan ini mungkin barangkali kita yang punya harta berlebih, hidup cukup, jangankan berlebih, hidup cukup saja. Pagi kita tanyakan kepada anak, siang anak pengen makan apa. Sementara barangkali saudara kita, tetangga kita, kerabat kita mau makan saja susah. Jangankan mau nanya makan apa. Di bulan Ramadan, Allah uji kita semua. Mampukah kita berada di posisi itu? Mampukah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dalam keadaan perut kita lapar? Sementara saudara kita barangkali dalam keadaan lapar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan pedih rezekinya, dia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga manusia, ada juga orang Islam yang menganggap bahwa Ramadan ini adalah bulan siksaan. Kenapa harus ada Ramadan? Sementara apabila kita paham dengan tujuan mengapa Allah suruh kita berpuasa di bulan Ramadan ini, bergembira saja kita menyambut bulan Ramadan ini. Apabila kita dapatkan Ramadan ini, memang betul-betul kita beribadah dengan tulus, Allah terima ibadah kita. Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala nirah. Bergembira saja, belum kita berpuasa. Belum berpuasa. Sebelum Ramadan, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kita merasa bergembira karena Allah kasih kita kesempatan untuk berpuasa kembali. Barangkali tahun kemarin tidak begitu bagus puasa kita. Barangkali tahun kemarin puasa kita dicampur dengan hal-hal yang merusak puasa dan pahala puasa kita. Alhamdulillah Allah kasih kembali kesempatan itu tahun ini. Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala nirah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Bergembira saja, tidak banyak, bergembira saja. Bergembira karena motivasi ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haramallahu jasadahu ala niron. Kalau kita ditanya seberapa banyak dosa kita yang kita lakukan, dosa kita dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan kerabat, barangkali jauh harapan kita untuk jangankan masuk, mencium surga saja, barangkali kita merasa tidak layak. Akan tetapi dengan datangnya bulan Ramadan, man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Nah, barangkali sebelum Ramadan kemarin, di bulan Rajab, Sya'ban, sering terlantun doa di lisan kita, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Di ujung doa kita meminta tuh kepada Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Syawal dan Rajab, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ternyata hari ini Allah kabulkan doa kita itu. Allah kabulkan keinginan kita itu. Bukti apa? Allah sudah buktikan, Allah kabulkan doa itu. Berapa banyak saudara kita yang hari ini, pada kesempatan ini, mereka dititipkan umur, mereka bergembira dengan datang Ramadan, akan tetapi pada waktu pelaksanaan di bulan Ramadan, mereka tidak manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Lalu, ayahanda, ibunda, para sahabat, kerabat semua,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa saja amalan yang harus kita lakukan yang membuat diri kita ini bagaimana setelah Ramadan ini ada memang pelajaran yang kita dapatkan, ada memang pelajaran yang membuat kita terbiasa melakukannya sehari-hari. Barangkali sebelum Ramadan kita jauh dari hal itu. Setelah Ramadan, 1 bulan penuh kita digodok dan dilatih, melatih diri sendiri, membiasakan diri dengan ibadah-ibadah. Setelah Ramadan kita terbiasa. Lalu apa saja amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah Rasulullah amat sering berbagi amalan. Dari banyaknya amalan, salah satu amalan yang sering dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, Rasulullah sering melakukan sedekah, berbagi dengan sesama. Alhamdulillah ada di banyak kampung tradisi-tradisi yang sampai hari ini masih dipakai, tradisi-tradisi yang sampai hari ini masih dilakukan oleh masyarakat. Apabila belum dilaksanakan, hal ini boleh dicontoh. Di sebagian kampung, contohnya ketua di kampung saya misal. Di kampung saya apabila di bulan Ramadan ini takjil, kalau bahasa Jambi bukoan. Untuk buka puasa itu kue, makanan, apapun itu orang-orang itu berbagi dengan tetangga, dengan sesama. Ternyata tanpa kita sadari amalan Rasulullah itu kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kebiasaan ini, hal ini tetap harus kita lakukan sampai nanti selepas Ramadan. Di bulan Ramadan kita latihan ini. Di bulan Ramadan kita melatih diri untuk senantiasa berbagi, melatih diri untuk selalu berada di tangan di atas daripada tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hal ini sudah kita lakukan. Hal ini sudah terbiasa kita lakukan. Maka setelah Ramadan, kita tidak heran dengan hal-hal seperti ini. Melihat orang yang membutuhkan, melihat orang yang hidupnya barangkali susah daripada kita. Maka tak segan rasanya hati kita untuk berbagi. Karena sejatinya yang milik kita bukan yang kita pakai hari ini. Yang punya milik kita sesungguhnya bukan pakaian yang hari ini kita anggap adalah pakaian kemuliaan kita. Yang milik kita bukan sejatinya baju kesayangan hari ini, harta yang banyak. Sejatinya yang milik kita pada hakikatnya adalah yang kita berikan kepada orang lain. Maka sering para ulama, para penceramah, ustadz-ustadz ketika berdiri menyampaikan, maka baju yang kita pakai ini baju kita akan lapuk. Hari ini berjumpa melalui streaming ini, saya pakai baju ini. Saya anggap ini adalah baju kebanggaan. Tahun depan, kesempatan lain, barangkali ketika kita bersilaturahmi, saya tak akan pakai lagi baju ini. Ada baju yang lebih baik. Maka apa hak kita, harta kita yang sebenarnya? Maka yang menjadi milik kita yang sebenarnya adalah yang kita berikan kepada orang lain. Maka amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini jelas sudah. Lalu apa alasan kita merasa bahwa yang kita punya adalah milik kita semuanya? Yang kita punya adalah berdasarkan kehebatan kita. Ingatkah kita dengan peristiwa Korun? Korun berkata, terucap dari lisannya bahwa yang ia miliki adalah berkat daripada semua kepiawaiannya. Tidak ada campur tangan sama sekali. Lupakah kita dengan kasus Korun? Korun ditenggelamkan dengan harta-hartanya. Ditenggelamkan bersama hartanya. Kenapa? Barangkali hari ini kita tidak seperti Korun. Mungkin. Bisa jadi kita tidak seperti Korun. Menganggap apa yang kita dapatkan itu memang ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi amalan ini harus kita lakukan, belajar membiasakan diri untuk selalu berbagi dengan sesama. Karena Ramadan tahun ini, Ramadan kali ini Allah berikan kesempatan untuk kita sama-sama menikmati
Di momen bulan puasa, walaupun di tengah pandemi COVID-19, COVID-19 melanda kita, semakin membuat kita termotivasi beribadah dan untuk berbagi. Ada timbul satu pertanyaan yang harus kita sadari dan harus kita pikirkan menjadi pertanyaan besar untuk kita. Saya sempat berpikir seperti ini. Kita hendak virus bagaimana lagi baru kita sadar. Selama ini kita takut dengan bencana. Ya, bencana kita kelihatan, tsunami jelas ada tsunami-nya. Memakan korban betul, akan tetapi dengan virus seperti ini. Allah titipkan virus ini dengan uh, tidak terlihat, tidak kasat mata, akan tetapi mematikan untuk kita semua. Agar kita sadar, kita ingin harus virus seperti apa lagi baru kita bisa sadar bahwa hidup ini adalah tujuan hakikat sebenarnya adalah kematian. Maka di bulan Ramadan ini mudah-mudahan di tengah virus corona ini membuat kita semakin dekat, bersilaturahmi dengan sesama tetap, walaupun tidak berjabatan tangan dan langsung bertatap muka. Tetaplah jaga silaturahmi, tetaplah memberi manfaat kepada orang lain. Lalu di poin pertama itu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pembahasan karena waktunya singkat. Apa yang merusak pahala puasa? Ini sering nih kita berpuasa. Kita lakukan amalan-amalan itu, akan tetapi tanpa kita sadari, di tengah kita berpuasa, kita sedang melakukan hal-hal yang merusak amalan daripada puasa kita. Kalau kita makan, batal puasa kita. Akan tetapi ada makan, minum, tidak membatalkan pahala puasa. Makan di siang hari tanpa disengaja, tidak membatalkan pahala puasa kita. Lalu apa yang merusak pahala? Ini adalah hal yang sangat sensitif. Karena tanpa kita sadari, kadang kita sedang merusak pahala daripada puasa kita. Jelas sudah, sama-sama kita tahu berapa banyak kita yang berpuasa, kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Allah puasakan dahaga kita. Allah suruh kita menahan ucapan kita, menahan segala sesuatu yang menyangkut dengan hal yang akan membatalkan pahala puasa kita. Barangkali kita tahan lapar kita, tapi kita tidak tahan lisan kita untuk membuka aib sesama. Tidak kita tahan mata kita untuk melihat hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Tidak kita tahan kuping kita untuk mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana puasa kita terjaga dengan baik, pahala puasa kita pun juga semesti dan seharusnya kita jaga dengan baik. Apa penyebabnya? Asyam. Asyam jinnatul malam yuharrik habikadzibi aw ibad. Puasa itu merupakan perisai daripada api neraka. Kecuali tidak dirusak, di poin pertama ialah membuka aib orang lain. Berbicara yang tidak penting. Banyak kita berpuasa, kita tahan lapar kita. Akan tetapi ketika ngumpul dengan sesama, ngobrol dengan orang lain, tanpa sengaja kita buka aib saudara kita. Kita menggibah, kita buka kelemahan-kelemahan orang lain yang membuat pahala puasa kita mengikis. Nah, pertanyaan besarnya adalah sudahkah puasa yang kita lakukan yang hari ini sudah sampai ke sekian hari, puasa kita lakukan, akan tetapi akankah puasa itu bernilai pahala atau ju'in wal atos, hanya mendapat lapar dan haus saja? Maka berbicaralah yang penting-penting saja. Berbicara yang bermanfaat, yang kira-kira bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu setelah puasa ini tentunya ada juga yang kita tunggu-tunggu. Nanti dimasuk di puasa 27, ada di 17 Ramadan, ada namanya Nuzulul Quran. Di momen Ramadan ini ternyata ada momen yang tidak didapat di bulan lain. Ternyata pada 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai sumber, sebagai suluh
sebagai suluh di dalam kegelapan yang ditunjukkan kepada manusia, sebagai landasan, sebagai petunjuk bagi manusia. Terus ada juga Lailatul Qadar. Setiap kita yang beramal dan beribadah di bulan Ramadan, kita menginginkan bagaimana diri kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka seharusnya mudah-mudahan kita selalu beribadah dan tingkatkan motivasi kita untuk selalu beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita semua, ibadah saya, ayah, ibadah ibunda semua mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita ini tidak hanya lapar saja. Puasa kita ini tidak hanya membuat kita tambah kurus karena menahan lapar, akan tetapi puasa kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana apabila kita berpuasa, sering kita lakukan, puasa kita lakukan, akan tetapi mengunjing juga kita lakukan. Barangkali pada saat itu kita tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus kita saja. Maka ingatlah hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang merusak daripada puasa kita adalah makan, minum, dan hal-hal yang sudah jelas kita tahu itu. Lalu apa yang merusak pahala puasa kita? Yang merusak pahala puasa kita, membuka aib sesama, berbicara yang tidak penting, membuka aib orang, maka kurangi itu. Berbicaralah yang penting-penting. Mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kita selalu bisa menjadi yang terbaik untuk orang lain. Karena sejatinya kita sholat kita rajin, puasa kita rajin, bukan karena puasa dan sholat kita, lalu kita dimasukkan Allah Subhanahu wa dalam surga. Karena sholat, puasa sudah jelas menjadi kewajiban untuk kita. Apabila tidak dilakukan, maka menjadi suatu dosa. Sudah jelas aturannya. Lalu apa amalan-amalan yang harus kita lakukan? Ingatlah bahwa Muslim satu dan Muslim yang lainnya itu diibaratkan sebuah bangunan yang kokoh. Maka kokohkan persatuan, kokohkan silaturahmi, tingkatkan silaturahmi dengan sesama. Maka dengan menjalin silaturahmi, insya Allah rezeki kita bertambah. Dengan menjalin silaturahmi, insya Allah umur kita panjang. Dengan menjalin silaturahmi, mudah rezeki kita bertambah dan umur kita panjang. Di luar itu juga, dengan luasnya pergaulan kita, alhamdulillah sebagai bukti malam ini saya bisa bersilaturahmi dengan ayah bunda yang ada di kota-kota lain. Malam ini kita bisa bersilaturahmi lewat media ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ingatlah, belum tentu puasa tahun depan. Allah titipkan umur dan kesempatan untuk kita. Barangkali Allah titipkan kepada kita kesempatan untuk berpuasa. Allah titipkan umur kepada kita, akan tetapi mungkin tidak Allah titipkan kesempatan. Tahun ini saja barangkali ada saudara kita yang Allah berikan umur, tapi Allah tidak berikan kesempatan untuk berpuasa. Allah berikan, barangkali Allah titipkan penyakit sehingga mereka tidak bisa berpuasa. Allah berikan hal-hal yang bisa membuat mereka tidak bisa melakukan puasa. Allah berikan kesempatan kepada kita, tidak mengajarkan, akan tetapi mengajak, membangunkan jika tertidur, memberitahu kalau memang belum tahu, meluruskan apabila mungkin belum paham tentang hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, gitu ya. Seperti hadis Rasulullah SAW itu kan, ya, Rasul pesankan al-budru aslu daim wal qimatu aslu dawa'i. Perutmu itu sumbernya penyakit, gitu kan. Dengan mencegahnya adalah pengobatan paling utama. Nah, ini nanti akan kupas itu waktu giliran saya ya. Tapi siap. Jadi kalau kita sahur ini menambahkan Ustaz ya. Biar ada nuansa yang gitu ya. Jadi ketika sahur kita jam menjelang imsak itu ya. Itu habisnya kan jam 4 sore itu. Nah, setelah saya kaji dengan Profesor Al-Kathiri, sahabat saya itu, ternyata secara anatomis itu benar. Begitu kari makanan itu habis di waktu jam 4, jam 5, yang
sedot oleh tubuh kita untuk digiling kembali adalah zat basah itu. Zat basah. Nah, zat basah itulah yang sumber macam penyakit. Al-butnu asludain. Ya, sumber perutnya sumbernya penyakit. Wal himyatu, kalau kita mencegahnya artinya dengan puasa, asludain sumber dari kesembuhan. Jadi kalau orang kebanyakan makan, nah tadi itu kebanyakan makan macam-macam, ada penyakit gula, ya diabetes lah, gitu kan, dan macam-macam, ada asam urat. Nah, yang lebih lagi ini menambahkan dari Ustadz dan tadi itu, ketika sudah jam 5 itu, Bu Ana ya, jam 5, perut kita semakin panas sih Bu Ana ya. Zat basah itu yang disedot oleh tubuh bukan yang di perut, tapi di otak besar kita. Otak besar kita ini jadi kerjanya jadi bagus karena zat basah lendir-lendir itu digilis kembali. Itulah proses yang terjadi pada ketika kita berpuasa, begitu kan? Karena kita bahasanya masalah Ramadan lagi ya, gitu. Kayaknya perlu ditata anunya temanya, Bu Ena, supaya enggak berulang-ulang gitu ya, gitu. Nah, bagaimana Allah mengatur seperti ini adalah luar biasa kesehatan. Nah, ketika orang tidak pernah puasa, nggak mau puasa, atau dia enggan berpuasa, setidaknya dia itu kena penyakit namanya PDI, penurunan daya ingat. Penurunan daya ingat alias pikun. Ya, ada ancaman orang yang nggak mau puasa itu akan jadi, setiap agama ada puasanya itu. Nah, tapi kalau dia coba ketika makan kenyang ya, mesti ngantuk ya karena kerja otaknya Ini hanya tambahan saja Ustaz supaya lebih variasi ya di kajian kita. Gitu. Terima kasih Bu Ana. Subhanallah bisa berbagi. Ya.